Selamat datang kembali di channel Gilang Gulat. Berita besar mengikuti episode Smackdown di hari ini, di pagi hari ini, hari Sabtu 23 Juli 2022 waktu Indonesia, yaitu Vince McMahon memutuskan untuk pensiun dari dunia gulat. Akhirnya momen yang mungkin ditunggu-tunggu oleh banyak orang tiba juga, dimana diumumkan sebelum episode Smackdown ya, dan diumumkan juga kalau Stephanie McMahon akan hadir di episode Smackdown, the chairwoman, pengganti bapaknya sendiri Vince McMahon yang memimpin WWE mulai beberapa minggu belakangan. Dan di episode ini juga ada kontroversi yang cukup besar terjadi ya. Kenapa? Karena ketika informasi menyebar terkait Vince McMahon yang pensiun, Brock Lesnar mendengarnya dan dia marah. Mungkin marah terhadap situasi yang terjadi yang menyebabkan Vince McMahon mundur, dan dia ngambek tidak mau muncul di episode Smackdown hari ini. Sampai diinformasikan kalau Brock Lesnar gak mau datang, terus akan untuk SummerSlam akan digantikan Goldberg gitu ya. Kita akan bahas full tentang Vince McMahon yang pensiun ini di video lainnya. Saat ini kita akan fokus saja dulu untuk review dan juga mengulas episode Smackdown hari ini. Dibuka dengan penampilan CEO, the chairwoman of WWE, Stephanie McMahon, yang memulai acara, dan dia sedikit emosional mengekspresikan bagaimana bapaknya yang sudah memutuskan untuk untuk retire atau pensiun dari dunia gulat. Dan Stephanie bilang dan juga sedikit memuji bapaknya, bagaimana legasi perusahaan yang dia buat dari awal berdirinya, dari awal populernya dunia gulat profesional. Dan penonton pun mengiyakan bagaimana Vince sangat berjasa di dunia gulat dengan berteriak dan chant atau yel-yel, "Thank you Vince, thank you Vince." Dan saya pribadi, kita semua fans dunia gulat profesional harusnya memang secara fundamental menurut saya ya, sebagai fans gulat, fans WWE yang mengikuti WWE dari dulu mungkin ya, itu ada karena Vince McMahon. Kita juga harus berterima kasih nih dengan Vince McMahon, terlepas dari kontroversi skandal yang dia miliki saat ini. Terlepas dari itu semua, sekali lagi kita mesti berterima kasih dengan apa yang sudah dilakukan Vince McMahon. Dan thank you Vince harus kita utarakan di episode kali ini. Dan sedikit emosional ya Stephanie di sini. Dan lanjut langsung masuk Street Profits yang memulai Smackdown hari ini dengan datang dan memberikan promonya untuk segmen ataupun match mereka. Kita ngomongin dulu ya, saya mau berkomentar sedikit tentang feud ini. Kita coba bahas dulu apa yang mereka sampaikan di sini ya. Mereka bilang berpromo, "We want the smoke," dan dia akan yakin akan memenangkan Undisputed WWE Tag Team Championship di SummerSlam di hari Minggu depan. Jadi SummerSlam akan tayang di hari Minggu pagi ya guys ya, sekali lagi di hari Minggu pagi. Kita akan bikin video prediksinya di channel Gilang Gulat ini. Dan kemudian masuklah youngest Mr. Money in the Bank, Theory, yang langsung bilang dan tidak peduli apa yang akan dilakukan Street Profits katanya di SummerSlam. Dan yang orang-orang atau fans pedulikan adalah apa yang akan dilakukan Theory di SummerSlam besok. Apakah dia akan cash in atau dia akan menggunakan Undisputed title atau tidak. Dan kemudian Uso muncul dan bilang ke Theory kalau dia akan tetap menjaga the Tribal Chief, nama baik dari Tribal Chief Roman Reigns. Dan kemudian berantem di situ. Terus Madcap Moss muncul untuk event The Odds. Dia si Street Profits sama Madcap Moss dan Theory dengan The Usos diresmikan akan match di main event Smackdown di pagi hari ini. Dan teman-teman, di episode ini di awal-awal orang sudah pada tahu kalau kemungkinan besar Brock Lesnar nggak ada. Padahal diinformasikan di episode Monday Night Raw yang lalu kalau Brock Lesnar akan hadir. Jadi ekspektasi di awal match ini, di awal episode Smackdown, kita sudah tahu kalau
Brock Lesnar nggak bakal datang karena ada kontroversi ataupun cerita balik layar yang terjadi sebelumnya begitu ya. Jadi orang sudah berpikir seperti itu dan ini sebuah plan yang jadi backup ya untuk episode SmackDown ini, dimana dijadikan 3-on-3 six man tag match again and again, dan di Raw nanti juga six man tag match juga. Cuma Usos akan sama Roman Reigns dan Riddle akan sama Street Profits, dan ini terus berlanjut. Saya yakin teman-teman juga berpendapat dengan sama seperti saya. Cerita Street Profits melawan Usos ini sudah mulai membosankan, dan syukurnya itu akan berakhir 1 minggu lagi. Udah bosan saya, setiap episode Raw, episode SmackDown pasti ada cerita Street Profits Usos, Street Profits Usos, Street Profits Usos. Ini semenjak Money in the Bank loh, ini kita sudah disajikan itu terus ya, sampai bosan melihatnya, sampai saya merasa ini ngapain lagi. Jadi agak setengah hati untuk nonton episode SmackDown di pagi hari ini, karena tahu juga Brock Lesnar nggak jadi muncul begitu ceritanya begitu ya. Terus lanjut lagi di mana di sini cerita yang sudah diinformasikan di minggu lalu, Ludwig Kaiser akan melawan Nakamura yang ditemani oleh Gunther. Di sini Gunther juga bersikeras untuk Ludwig Kaiser biar menang. Matchnya berjalan begitu saja, dan saya tidak begitu ekspektasi match ini jadi bagus. Yang jelas ini akan melanjutkan ceritanya si Gunther sama si Shinsuke Nakamura. Di sini Shinsuke Nakamura akhirnya kalah, tetapi Ludwig Kaiser menang karena bantuan dari Gunther di bawah ring, yang mana dia nonjok si Shinsuke Nakamura tanpa dilihat oleh wasit, membuat Ludwig Kaiser bisa memenangkan matchnya. Dan Ludwig Kaiser udah senang nih, dan dia berpikir nggak akan dipukul oleh Gunther. Tetapi di luar ekspektasinya, dari awalnya Gunther sudah oke, kamu nggak dapat pukulan. Tapi Gunther berpikir ini dia menang karena bantuan Gunther. Akhirnya Gunther dipukulnya lagi, chopnya ke dadanya si Ludwig Kaiser, langsung ke terkapar begitu. Ludwig Kaiser sudah kayak merasa, kok begini terus nih aku diperlakukan di sini gitu loh. Tapi saya tidak berharap mereka akan berpisah, jangan dulu lah. Ini biar jadi bagian story-nya si Shinsuke untuk Intercontinental Championship melawan Gunther. Kemungkinan untuk SummerSlam ya. Lanjut lagi untuk segmen berikutnya adalah hype untuk matchnya Ronda Rousey melawan Liv Morgan untuk match mereka di SummerSlam untuk SmackDown Women's Title. Ini promonya di belakang layar, dan ada celah yang dibikin WWE di sini guys. Ada celah yang dibikin di mana sebelum promo ini mereka lakukan, diceritakan lagi membuat orang mengingat kalau waktu episode Money in the Bank si Liv Morgan bisa menang karena si Ronda Rousey sudah kesakitan dan kakinya diperlihatkan kakinya tuh cedera di situ. Ada kakinya dilingkarin begitu, agak jatuh ke bawah, dan dilihatin kalau ini storyline atau kayfabe cedera yang akan dimainkan. Di sini jadi celah di mana bisa jadi Ronda Rousey kalah karena cedera kakinya ini. Jadi tujuannya membuat Ronda Rousey tetap kuat walaupun dia akan kalah, karena WWE sudah ngepoint memberikan spot celah di situ untuk Liv Morgan bisa mencuri kemenangan melawan Ronda Rousey. Saya yakin cukup besar ya kalau Liv Morgan akan menang lagi di SummerSlam. Walaupun orang ada juga yang berpendapat, dan rumor yang ada yang muncul katanya Liv Morgan ini megang champion hanya akan sebentar, dan mungkin akan berganti ke Ronda Rousey lagi. Kita nggak akan tahu ya. Tapi saya prediksinya berekspektasi kalau Liv Morgan sama Ronda Rousey ini pertandingannya akan diakhiri kemenangan oleh Liv Morgan, di mana poin utamanya adalah cedera di lututnya Ronda Rousey. Lanjut lagi adalah yang ini feud yang saya rasa membuat saya tertarik untuk menonton SummerSlam, adalah feudnya Happy Corbin lawan Pat McAfee. Di sini Pat McAfee lagi ngomong di kursi komentator, kemudian Corbin datang langsung menendangnya. Ini jadi momen yang keren banget menurut saya, dan pertarungan itu berlanjut ke belakang layar. Saya mencium bumbu-bumbu match Pat McAfee lawan Happy Corbin akan jadi no disqualification atau no holds bar atau pertandingan Extreme Rules atau false count anywhere, nggak tahu ya. Yang jelas itu akan jadi match menurut saya, dan inginnya saya ini akan jadi match yang tidak normal. Karena brawlnya mereka sering di bawah, jarang mereka lakukan di ring, dan cocok untuk Pat McAfee untuk punya match yang nggak normal menurut saya, karena dia bukan pegulat ya di sini. Dan ini akan jadi salah satu segmen di SummerSlam yang menurut saya yang patut kita tonton di di pay-per-view Premium Live Event SummerSlam 2022. Dan lanjut lagi,
Viking Raiders melawan Jinder Mahal dan Shanky, yang mana dimenangkan oleh Viking Raiders via count out, di mana Viking Raiders melemparkan Jinder Mahal ke kursi yang diduduki oleh The New Day. Ini akan berlanjut sebuah cerita storyline tag team Viking Raiders, The New Vicious Viking Raiders melawan New Day. Saya nggak berpikir ini akan berlanjut ke SummerSlam ya, karena mungkin ini adalah isi-isi aja untuk fillernya episode-episode SmackDown di setiap minggunya, karena kayak nggak ada sesuatu yang besar yang dipersiapkan untuk ini sesuatu jadi match di SummerSlam. Saya berpikir seperti itu ya, di poin atau di titik ini. Atau mungkin akan jadi match di kick off mungkin ya. Lanjutan cerita dari Sheamus dan Drew McIntyre, yang akhirnya mereka memutuskan akan match di episode 1 hari menjelang SummerSlam, SmackDown episode terakhir menjelang SummerSlam. Dan di sini Sheamus berpromo dan bilang pedangnya Drew McIntyre ini nggak adil gitu. Ini bagian dari yang nggak adil yang harus disingkirkan. Dan akhirnya diputuskan di episode SmackDown minggu depan, Sheamus akan melawan Drew McIntyre. Siapa yang menang akan bisa menantang juara dunia Undisputed Championship di Wales, acara Clash at the Castle. Yang menang di match itu, dan matchnya bukan match biasa. Matchnya adalah match no disqualification dengan nama The Classic Old School Irish Donnybrook Match. Ini saya pikir ini nama-nama yang dibuat aja menurut saya ya, karena memang ini inti matchnya adalah no disqualification. Apapun bisa terjadi, tetapi penggunaan pedang atau Sword Angela yang dimiliki oleh Drew McIntyre dilarang di sini. Ini jadi poin yang bisa dibilang jadi bumbu untuk memperkuat matchnya di sini ya. Walaupun ini ditunjukkan di situ juga pada saat promo, si Sheamus menunjukkan tongkat-tongkat miliknya ini yang bisa digunakan untuk match tersebut. Ada poin di akhir promo ini di mana Adam Pearce sudah memutuskan match ini akan terjadi untuk minggu depan. Ada di mana tongkatnya Sheamus itu taruh di ujung ring dan dipatahkan oleh pedangnya Angela, pedangnya Drew McIntyre mematahkan tongkatnya Sheamus. Ini jadi segmen yang menarik, walaupun kita sempat kesal ya, karena 2 kali berturut-turut di episode SmackDown match itu tidak jadi dilaksanakan, padahal sudah diumumkan berkali-kali. Saya cukup sebel ya. Jangan-jangan di episode SmackDown minggu depan pun matchnya juga tidak sesuai ekspektasi, akan berakhir count out atau diskualifikasi atau apapun itu, yang mana kita tidak puas, dan di mana juga akan dilanjutkan di SummerSlam. Karena di SummerSlam tuh matchnya menurut saya masih bisa dimasukkan ya. Menurut saya masih bisa dimasukkan untuk match lagi di situ. Lanjut sebuah match filler menurut saya untuk Women's, ada Raquel Rodriguez melawan Sonya Deville yang dipaksa untuk bertanding Adam Pearce sebelumnya. Kita skip aja, pertandingannya cukup oke aja ya, gitu-gitu aja. Terus juga Lacey ini juga mengesalkan menurut saya ya. Feud-nya Lacey Evans dengan Aliyah ini loh. Ini sudah kalau nggak salah 3 kali ini sudah terjadi. Lacey Evans masuk nggak jadi match, Lacey Evans masuk lagi nggak jadi match. Dia promo terus, matchnya nggak jadi. Kasihan Aliyah nih, dia datang udah siap match, sudah pakai ring gear, pokoknya udah semangat berapi-api, tapi nggak jadi. Akhirnya diputuskan setelah match di sini, setelah promo lagi di malam ini, diputuskan matchnya akan terjadi di minggu depan lagi guys. Sudah 3 kali ditunda lagi. Ini 2 cerita loh ya yang dimainkan SmackDown di sini, adalah 2 cerita dengan angle yang sama. Sheamus lawan Drew McIntyre nggak jadi. Lacey Evans Aliyah nggak jadi. Terus menjelang SummerSlam mereka katanya ini ekspektasi ya sudah tinggi lah ya, katanya akan dijadikan begitu. Bukan cuma ini yang membuat saya kesal ya di episode SmackDown ya. Satu lagi yang bikin saya kesal adalah guys, tidak jadinya catwalk untuk Beach Collection The Maximum Male Models. Maximum Male Models ciptaan Max Dupri itu nggak jadi lagi untuk catwalk di hari ini. Mungkin waktunya nggak cukup atau gimana ya, selalu ditunda nih. Entah gimana nih orang di belakang layar nggak bisa ngatur acara 2 jam. Mungkin kebiasaan ngatur acara 3 jam Monday Night Raw kali ya.
banyak sering ditunda ya. Padahal ini segmen yang cukup saya tunggu karena saya bersiap untuk the titillating of the juices in our guilty pleasures. Saya sudah siap untuk menyaksikan. Dan Maxine Dupri reveal ataupun diungkapkan di sini si Maxine Dupri itu diperankan oleh pegulat NXT yang bernama Sophia Cromwell. Dan mungkin seterus ini si Max Dupri mungkin yang kadang nggak datang bisa diganti oleh Maxine Dupri. Ini saya nggak tahu alasannya kenapa ada Maxine Dupri di sini dan Max Dupri nggak ada ya di episode SmackDown ini. Cerita belakang layarnya saya kurang paham. Apakah Max Duprinya memutuskan untuk tidak lagi memimpin Maximum Male Models atau ini pengganti sementaranya jadi Maxine Dupri di sini. Dan Beach Collection Catwalk Fashion itu akan terjadi di minggu depannya. Di minggu depan episode SmackDown. Gak jadi deh lihat catwalk yang membuat saya terhibur di setiap kedatangan mereka. Lanjut lagi adalah pertandingan the main event, yaitu Madcap Moss bersama Street Profits melawan Mr. Money in the Bank Theory dan Undisputed WWE Tag Team Champions The Usos. Dan match ini mengecewakan juga. Akhirnya jadi mengecewakan juga karena berakhir disqualification. Untuk apa sebuah main event yang sudah di set up sejak opening itu diakhiri dengan disqualification, guys? Ini sangat, menurut saya ini bagian poin lainnya yang mengecewakan di episode SmackDown kali ini. Pertama adalah kedatangannya Brock Lesnar yang tidak jadi, yang awalnya tidak jadi ya. Terus adalah penundaan lagi storyline-nya si Sheamus dan juga Drew McIntyre. Lacey Evans dan Aliyah tidak bertanding untuk sekian kalinya. Terus juga Maximum Male Models tidak lanjut untuk tampil di episode ini. Dan juga pertandingan main eventnya 3-on-3 itu berakhir disqualification, di mana si Theory memukul Madcap Moss dengan briefcase-nya. Dan setelah itu terjadi, guys, muncullah orang yang tidak kita harapkan karena di awal informasinya dia nggak jadi datang. Brock Lesnar datang di sini dengan teriakan penonton yang luar biasa, ramai dan seru. Dan dia hadir di sini, dia nggak kemana-mana, dia tetap terjadi untuk SummerSlam Last Man Standing, tetap standby. Mungkin sudah dibujuk sedemikian rupa oleh Vince McMahon ya. Akhirnya dia datang, dia F5 si Theory dan ke arah kopernya. Ini jadi ending yang luar biasa. Setelah kekecewaan yang saya rasakan, saya cukup puas dengan endingnya di mana Brock Lesnar hadir ya. Tapi ada beberapa poin juga di segmen-segmen. Ada Jeff Jarrett juga muncul, ada Paul Heyman juga muncul. Ekspektasi saya Jeff Jarrett itu muncul untuk memperlihatkan keberpihakannya dia nih. Dia mau pihaknya ke Usos atau ke Street Profits di sini. Ternyata netral aja nih si Jeff Jarrett. Saya sempat bahas cerita tentang Jeff Jarrett, kenapa alasannya dipilih. Mungkin teman-teman bisa nonton videonya dan FYI juga untuk teman-teman kalau Jeff Jarrett ini selama ini dia bekerja sebagai produser di belakang layarnya WWE, sebagai salah satu produser begitu. Jadi gampang aja WWE untuk memilih dia untuk tampil di SummerSlam sebagai referee, dan dia kemungkinan besar akan bersifat netral. Biasanya yang bersifat netral itu lebih mendukung yang babyface menurut saya. Dia akan mendukung Street Profits di sini. Tapi saya berharap endingnya jangan sampai ada kontroversi lagi, harus adil, harus jelas ya pemenangnya, entah itu The Usos ataupun Street Profits lagi. Tapi saya berharap Street Profits. Kita akan bahas prediksi SummerSlam di video selanjutnya, teman-teman tunggu aja. Dan saya berharap teman-teman selalu bisa setia untuk mendukung channel ini, karena channel ini tidak perkembangannya menurut saya tidak secepat channel-channel sports lain mungkin ya, karena saya sembunyikan subscribernya itu sekitar belum sampai 2000 sekarang. Jadi supportnya teman-teman akan sangat membantu saya untuk selalu semangat membuat video-video selanjutnya begitu. Dan dari sekian segmen-segmen dan match terjadi di SmackDown di hari ini, silakan komentar di bawah teman-teman ya. Apa yang membuat menyebalkan di hari ini, apa yang menyebabkan sesuatu yang menyebalkan itu menjadi sesuatu yang memuaskan. Silakan komen di bawah. Terima kasih.